Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 4I Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang yang akan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh guru. Perkenalkan, nama saya Bima Atmaja, NIM 2019 143353. Permasalahan guru dan solusinya. Permasalahan atau yang disebut problema adalah perkara sulit yang dihadapi, misalnya seperti persoalan, masalah, dan perkara. Pendidikan menurut Hadi Supeno adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan itu sendiri adalah mampu menolong atau membantu proses peserta didik dalam menentukan jati dirinya. Pendidikan dalam hakikatnya sebenarnya adalah penumpukan pengetahuan yang besar yang ditambahkan ke dalam warisan para pemikir atau praktis dari generasi ke generasi. Guru adalah figur sumber manusia yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Problema pendidikan guru adalah permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh seorang guru guna membantu proses peserta didik dalam menentukan jati dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Destriani, NIM 2019143356. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bima. Menyiapkan bahan pembelajaran. Menyiapkan bahan pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, guru khususnya atau pengembang kurikulum umumnya harus memikirkan bahan-bahan yang topiknya tertera dalam silabus berkaitan dengan kebutuhan anak didik pada usia dalam lingkungan tertentu. Minat anak didik akan bangkit bila suatu bahan diajarkan sesuai dengan kebutuhan anak didik. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dan anak didik terlibat dalam sebuah interaksi. Dalam interaksi itulah anak didik yang lebih aktif, bukan guru. Guru hanya berperan sebagai motivator dan fasilitator. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru sebaiknya memperhatikan perbedaan individual anak didik, yaitu pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Kerangka berpikir demikian dimaksud agar guru mudah dalam melakukan pendekatan setiap anak didik secara individual. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak harus terpaku dengan menggunakan satu metode, tetapi guru sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi agar jalannya pengajaran tidak membosankan, tetapi menarik perhatian anak didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Pritama Putri, NIM 2019143348. Saya akan meneruskan materi dari EPA. Berikut ini beberapa kendala yang sering kita hadapi beserta solusinya. 1. Penganiayaan terhadap siswa yang lebih lemah atau bullying. Kasus bullying sudah marak terjadi di sekolah. Berikut ini solusi yang bisa kita terapkan. A. Buat waktu khusus untuk berbicara dari hati ke hati dengan siswa pelaku bullying. B. Tunjukkan perhatian kita untuk bisa mengetahui alasan apa yang melatar belakangi terjadinya tindakan bullying tersebut. C. Pahami bahwa tindakan bullying itu merupakan wujud ekspresi kemarahan tersembunyi dari suatu masalah yang sedang dihadapi pelaku, dan kita akan terus mencari tahu alasannya. 2. Pelawak kelas. Masalahnya, kadang-kadang humor itu digunakan di waktu-waktu yang kurang tepat sehingga sering mengganggu. Berikut ini beberapa kemungkinan alasan siswa menjadi pelawak di kelas. A.
untuk mendapatkan perhatian guru, B. Untuk mendapatkan perhatian dari teman-temannya, C. Untuk mendapatkan perhatian dari seseorang yang memiliki makna khusus di hatinya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Kurniasi, NIM 2019143337. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Intan. Beberapa cara penanganan yang memungkinkan diantaranya: ajak berbicara dari hati ke hati. Katakan bahwa kita sangat tertarik dengan lawakannya, sebagaimana teman-temannya yang lain. Jangan tunjukkan sikap yang mencerminkan kalau kita tidak menyukainya. 3. Tukang sela atau tukang interupsi. Di bawah ini beberapa kemungkinan siswa menjadi seorang tukang sela. Di antaranya, ia benar-benar tidak tahu dengan apa yang sedang ia hadapi. Ia ingin mendapatkan status istimewa di depan kita. Ia ingin mendapatkan perhatian dan status istimewa di depan teman-temannya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kecenderungan buruk tersebut, antara lain: lakukan pertemuan khusus dengan siswa tersebut untuk memahami kemungkinan apa yang menjadikan seorang tukang interupsi. Sediakan waktu khusus untuk melakukan sesi tanya jawab dengan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Anggraini, NIM 2019143347. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang 4 siswa tidak mau diatur. Faktor penyebab siswa tidak bisa diatur adalah A. Benar-benar mengalami ketidakmampuan belajar, B. Tidak memiliki kemampuan mengerjakan tugas yang kita berikan. Cara penanganan yang bisa kita lakukan yaitu: A. Mintalah pada semua siswa untuk mengatakan pelajaran apa saja yang tidak mereka pahami atau sukai. B. Tunjuklah seorang siswa yang lain untuk menemani siswa yang tidak bisa belajar dengan disiplin. 5. Siswa terlalu sensitif. Jika kita mendapati siswa yang terlalu sensitif dengan lelucon yang kita lontarkan, mungkin saja dia mempunyai masalah seperti: A. Tidak memiliki rasa percaya diri yang baik, B. Pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan lelucon seperti itu. Adapun cara mengatasi masalah tersebut antara lain: A. Jangan menganggap bahwa siswa sensitifnya sebagai suatu yang salah. B. Cobalah untuk mengurangi intensitasnya. 6. Tukang ejek. Di bawah ini beberapa kemungkinan yang membuat siswa menjadi tukang ejek, antara lain: A. Kurang mendapat perhatian, B. Kurang percaya diri. Beberapa kiat di bawah ini bisa kita terapkan untuk mengatasinya. A. Cari sebanyak mungkin alasan yang membuatnya senang mengejek orang lain. B. Berilah penjelasan bahwa mengejek dapat melukai perasaan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Dewi Anggraini, NIM 2019143333. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Regita Anggraini, yaitu tentang masalah-masalah khusus yang dihadapi guru. Masalah yang dihadapi guru sebagai manusia biasa. Guru sering mempunyai masalah pribadi, seperti guru kurang berpengalaman, belum banyak pandangan, pengetahuan, atau simpati. Minat terhadap pekerjaan kurang positif. Guru baru hendaknya lebih banyak menerima saran. Kesulitan menjalankan tugasnya sebagai guru. Tanda-tanda seorang guru mempunyai persoalan pribadi: bila di sekolah duduk dengan tidak tenang, bila seorang guru sehari-hari aktif gembira tapi tiba-tiba diam, guru selalu mengalami ketegangan dengan murid, bila menceritakan selalu dengan nada yang tinggi. Kesulitan yang sering timbul yang dihadapi oleh guru: kesulitan dalam memperlengkapi perbedaan dalam metode mengajar, kesulitan dalam disiplin, pengawasan, perkembangan sosial tiap siswa, kesulitan dalam
dalam motivasi, kesulitan dalam mengetahui cara belajar siswa, kurangnya waktu selama jam pelajaran, kesulitan dalam tes dan evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1,5 Moral kerja yang rendah. A. Sering melamun. B. Suka mengganggu teman sejawat. C. Sering meninggalkan tugas. D. Sering datang terlambat. 2. Permasalahan umum guru di Indonesia. Profesi yang memerlukan keahlian khusus atas nama pengabdian guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan guru dalam proses belajar mengajar menurut I. Mulyasa dari berbagai hasil kajian antara lain: A. Mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Mendidik, mengajar, serta membimbing peserta didik merupakan tugas guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memahami berbagai model pembelajaran yang efektif agar dapat membimbing peserta didik secara optimal. Mengajar tanpa persiapan, selain merugikan guru sebagai tenaga profesional, juga akan sangat mengganggu perkembangan cara berpikir peserta didik. B. Mengabaikan perbedaan peserta didik. Tidak sedikit guru yang lupa memperhatikan perbedaan peserta didik dan tanpa sadar mengabaikan perbedaan peserta didik. Memang hal tersebut tidaklah mudah. Guru sering kesulitan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan peserta didik, terutama di kelas besar. Guru harus mampu mengoptimalkan bakat, minat, skill, dan kemampuan peserta didik serta senantiasa membimbing peserta didik dalam mengeksplor diri untuk pencapaian yang sesuai dengan karakteristik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Novitasari, NIM 2019143358. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Rizka. C. Tidak adil, diskriminatif. Dalam prakteknya banyak guru yang tidak adil sehingga merugikan perkembangan peserta didik yang menimbulkan kecemburuan sosial, dan ini merupakan kesalahan guru yang sering dilakukan terutama dalam penilaian. Adapun problem-problem lain diantaranya: 1. Tujuan akhir pengajaran dan keterlibatan murid kurang diperhatikan. 2. Ketutupan seorang guru kepada murid tentang materi yang disampaikan karena khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan murid yang akan mengganggu wibawanya. 3. Terjadi pengandaan tugas guru dalam mengajar mata pelajaran sehingga konsentrasi guru terbagi-bagi dan akhirnya guru kurang kompeten di bidangnya. 2.3 Solusi penyelesaian masalah yang dihadapi guru. Guru harus mampu memahami kondisi-kondisi yang memungkinkan dirinya berbuat salah, dan yang paling penting adalah mengendalikan diri serta menghindari diri dari kesalahan. A. Guru perlu belajar untuk menangkap perilaku positif yang ditunjukkan oleh para peserta didik. B. Mendisiplinkan peserta didik ketika kondisi guru tenang menggunakan disiplin waktu. C. Guru seharusnya dapat mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik. D. Guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. E. Guru harus bertindak adil terhadap peserta didik. F. Guru hendaknya tidak mencampur masalah pribadi dengan masalah keprofesian guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Wahyuni, NIM 2019143341. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Sisi Novitasari, yaitu tentang solusi dalam proses belajar mengajar. 1. Sebelum mengajar, sebaiknya seorang guru telah mempersiapkan bahan ajarannya dan merupakan hasil karyanya sendiri sehingga ia tahu apa yang akan diberikan kepada siswanya kelak. Kedua, mempersiapkan media yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Biasanya dilakukan pada awal tahun baru ajaran. Yang ketiga, sering-seringlah membawa siswa melihat langsung objek pembelajaran yang sedang dipelajari agar dapat merasakan kejadian-kejadian penting. 4. Kuasailah berbagai macam metode dalam pengajar seperti contextual teacher learning, quantum teacher, inquiry project based learning, dan lain-lain. Kelima, gunakan metode pembelajaran yang menggunakan keterpaduan dan asah kemampuan untuk hubung-hubungkan pembelajaran dengan pembelajaran lain, sehingga manfaatnya dapat menambah wawasan dan ilmu anak secara optimal. Adapun solusinya yaitu antara lain sebagai berikut, yaitu agar perlu melaksanakan hal-halnya, yakni 1. Menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mempersiapkan secara tertulis materi pengajaran.
mengupdate, mengevaluasi setiap semester, serta melihat kembali materi tersebut agar menjenjang mengajar. 2. Harus menunjukkan sikap kasih sayang pada murid, kualitas mendengarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjauhi sikap emosional dan feodal seperti cepat marah dan tersinggung, karena pertanyaan murid disalah artikan sebagai mengurangi wibawa. Yang ketiga, hendaknya memperlakukan murid sebagai subjek dan mitra belajar, bukan sebagai objek. Yang keempat, hendaknya bertindak sebagai fasilitator yang energik dan ikhlas, lebih menghubungkan kreativitas murid dan interaksi serta komunikasi dengan murid. Yang kelima, hendaknya bertindak sebagai suri tauladan bagi kehidupan sosial di dalam lingkungan sekolah.